Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya adalah Reza Ardiansyah dengan 125. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan tentang hambatan dan kesulitan belajar dalam matkul psikologi pendidikan dan pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, apa sih hambatan belajar? Hambatan belajar adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan siswa menjadi terhambat dalam proses belajar dikarenakan adanya faktor pengganggu yang muncul baik dari dalam siswa itu sendiri maupun dari siswa tersebut. Lalu apa itu kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya yang disampaikan oleh Pak Dalyono. Lalu yang kedua ada, menurut Pak Sabri, kesulitan belajar itu merupakan kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran dari sekolah. Jadi apa sih perbedaan hambatan dan kesulitan belajar? Kalau perbedaan hambatan belajar itu kalian cerna baik-baik, yang menyebabkan siswa menjadi terhambat dalam proses belajar karena ada faktor pengganggu yang muncul baik dalam diri sendiri maupun dari luar. Pengganggu ketika kalian belajar mencerna perkataan guru, ketika ada yang ngomong, diajak ngobrol, nah itu merupakan namanya hambatan belajar. Nah, teman itu sebagai hambatan belajar ketika dia ngobrol gitu. Kalau ada yang ngajakin ngobrol itu merupakan hambatan belajar. Lalu apa kesulitan belajar? Kesulitan belajar itu kesulitan kalian dalam mem- menyerap proses pembelajaran tersebut, kayak misalkan contoh ngerjain soalnya susah, itu merupakan kesulitan belajar. Lalu yang kedua ada faktor penyebab hambatan belajar. Apa sih kalau faktor penyebab hambatan belajar? Yang pertama ada persiapan mental, yang kedua pengajaran, dan ketiga ada pengetahuan. Persiapan mental sangat perlu dibutuhkan untuk dalam pembelajaran karena persiapan mental itu sebagai sumber niat, dan kalau kalian tidak tahan dengan persiapan mental dan belajar, kalian bakal nggak niat belajarnya dan setengah-setengah. Lalu yang kedua ada pengajaran. Pengajaran itu apa sih maksudnya? Pengajaran itu kalian diajar oleh orang lain, dan kalau pengajarannya jelek, belajar kalian jadi terhambat gitu. Lalu pengetahuan itu sangat penting buat dalam pembelajaran. Jadi usahakan sering-sering baca buku dan pengetahuan agar tidak terhambat saat belajar ketika ada wawasan baru, jadi kalian mengerti. Terus ada faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar itu ada 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, sama faktor media dan lingkungan sekolah. Faktor keluarga dan kesulitan belajar itu bisa jadi karena um, bisa karena perpecahan antar orang tua, berantem, atau mungkin karena ada apa gitu. Kalau ke sekolah, kesulitan belajar dalam sekolah, lingkungan dalam sekolah juga bisa. Jadi faktor sekolah ini melingkupi lingkungan, media, dan pergaulan sebetulnya. Jadi saling mencakupi. Jadi ketika faktor sekolah itu semuanya mencakupi, ada media. Kalau medianya tidak pas untuk belajar, gimana mau berkembang siswanya dalam mengembangkan potensi dalam belajar. Ketika mau belajar komputer tapi tidak di medianya, nah itu merupakan kesulitan belajar. Nah, itu dia. Kalau lingkungan juga, kalau lingkungannya males, pasti nanti kebawahnya malas, nggak bakal rajin gitu. Lalu selanjutnya ada relasi antara hambatan dan kesulitan. Nah, relasi hambatan dan kesulitan ini saling mempengaruhi, saling berkaitan ya. Intinya saling berkaitan hambatan. Di mana ada hambatan ada kesulitan. Jadi ketika kalian mengalami hambatan belajar, pasti mengalami kesulitan. Nah, relasinya ini dari hambatan belajar, ketika kalian contoh kayak tadi, ketika ada guru menjelaskan kalian tidak mendengarkan, itu suatu hambatan. Dan lalu ini lingkarannya ke kesulitan dalam tugas akademik. Lalu guru itu memberikan tugas. Nah, sampai rumah kalian tidak mengerti apa yang dimaksud tugas ini karena kalian telah
telah melalui hambatan belajar tadi karena diajak ngobrol jadi nggak tahu gitu. Terus kalau udah sulit terus bingung mau ngerjain apa, diskusi sistem saraf ya, terus langsung terhambat lagi dalam melaksanakan tugas akademik jadi nggak dikerjain. Nah, setelah ini semuanya terjadi pasti dampak prestasi belajar kalian tuh rendah gitu. Kalau kalian mengalami ini pasti, kalau misalkan prestasi belajar rendah kalian pasti ada unsur hambatan dan kesulitan, makanya perlu evaluasi dalam belajar. Lalu ada permasalahan dalam belajar. Nah, permasalahan belajar yaitu ada kekacauan belajar atau learning disorder. Nah, learning disorder ini adalah penyampaian dan belajar. Maksudnya apa sih? Belajar anak terganggu karena adanya respon yang bertentangan sehingga anak bingung untuk memahami bahan belajar. Jadi anaknya itu terkena distraction dari faktor output luar gitu. Jadi multitasking gitu. Orang niatnya dengerin guru malah diajak ngobrol kan jadi bertentangan gitu. Apa sih yang mau dipahami? Jadi otaknya bingung apa sih mau dipahami teman atau guru gitu. Nah, kekacauan dalam belajar maksudnya itu. Lalu ketidakmampuan belajar atau bisa disebut learning disability atau anak tidak mampu belajar atau menghindari kegiatan belajar dengan berbagai sebab atau alasan. Nah, anak ini tidak mampu belajar karena menghindari kegiatan belajar karena alasan terus menerus, kayak contoh misalkan nggak mau ada ini, harus ada embel-embel ketika mau belajar gitu. Nah, ini kesulitan belajar kalian tuh misalkan ini ngerasa harus ada ini kalian mengalami kesulitan permasalahan belajar gitu. Harus ada misalkan contoh kayak harus ada ya embel-embel ya, entah mau apa, mau beli apa gitu. Nah, itu. Lalu ada underachiever. Underachiever itu apa sih? Prestasi belajar anak rendah tapi potensi intelektualnya di atas normal. Nah, prestasi belajarnya itu tidak tidak bagus dibandingkan anak-anak lain, tapi potensi intelektualnya itu di atas normal gitu. Nah, semuanya pasti ada kelebihan dan kekurangan ya setiap ya. Lalu ada lambat belajar, slow learner. Nah, ini slow learner ini lawannya fast learner. Kalau slow learner ini belajar lebih lambat dan penalarannya itu lebih lama. Anak lambat dalam proses belajar sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, proses seseorang beda-beda ya. Kalau misalkan kalian ngerasa belajar yang itu nggak masuk-masuk, berarti kalian tipe slow learner. Nah, kalian harus bisa cari ngatasin model belajar lambat ini biar fast learner gitu. Kalau slow learner itu kan contoh kayak kalian ngerjain soal terus baca soalnya tuh ulang-ulang gitu sampai ngerti. Kalau fast learner kan sekali baca langsung paham gitu. Nah, itu contohnya yang bisa kalian ambil ya mungkin. Terus ada karakteristik kesulitan belajar. Nah, karakteristik kesulitan belajar itu ada prestasi belajar rendah, usaha yang dilakukan dalam belajar tidak sebanding dengan hasilnya, lamban, sikap acuh dalam mengikuti pelajaran, dan menunjukkan perilaku menyimpang. Pastinya kalau karakteristik orang yang kesulitan belajar pasti prestasi belajar rendah ya. Terus usaha yang dilakukan dalam belajar tidak sebanding dengan hasilnya karena apa? Mereka belajar itu penuh dengan kesulitan yang tidak tahu caranya bagaimana untuk mengatasi belajar tersebut gitu. Terus yang ketiga lamban. Nah, lamban ini menjadi gimana ya, mau pengen cepat tapi nggak bisa gitu kan ya gitu, lamban. Terus yang keempat ada sikap acuh dalam mengikuti pelajaran, ya sikap acuh mungkin menganggap yang dalam pelajaran. Terus yang kelima ada menunjukkan perilaku menyimpang kayak bolos, mungkin frustasi dia kesulitan dalam belajar nilai jelek mulu. Nah, itu menunjukkan perilaku menyimpang. Lalu ada kesulitan belajar ringan, sedang, dan berat. Nah, kesulitan belajar ringan ini biasanya dijumpai pada peserta didik yang kurang perhatian di saat mengikuti plan belajar. Nah, contoh kayak kurang motivasi belajar gitu, kayak kurang support sistemnya dari keluarga, dari apa. Jadi kayak mood untuk belajar, motivasi belajarnya kurang gitu. Karena kurang perhatian ya. Karena orang belajar itu butuh support.
Karena belajar itu nggak gampang, karena belajar itu memahami sesuatu yang belum kita pahami gitu. Kesulitan belajar, lalu yang kedua, kesulitan belajar yang sedang dijumpai pada peserta didik yang mengalami gangguan belajar berasal dari luar diri peserta, misalnya faktor keluarga, lingkungan, tempat tinggal, pergaulan, dan sebagainya. Nah, peserta didik ini mengalami faktor keluarga, contoh kayak tadi, terus lingkungan juga sangat berpengaruh, pergaulan pun iya, lingkungan pun kalau lingkungannya tidak sehat, dan ya kalian pasti terbawa, karena meskipun kalian contoh kalian pintar atau rajin, meskipun terus lingkungannya malas-malasan terus ngajakin negatif, ya benar-benar ya pasti, nggak pasti sih, mungkin kalian ada ambil sisi buruknya dari lingkungan itu gitu, meskipun nggak semuanya. Terus pergaulan pun ya, contoh kan misalkan kalian besok ujian terus temennya ngajak main besoknya, itu kan terbawa gitu loh. Nah, pergaulan ini termasuk faktor yang malah gangguan belajar yang sedang gitu. Karena yang berat tuh apa sih maksudnya? Nah, yang berat ini yang mengalami ketundaan pada diri mereka, contoh kayak tunarungu, tunanetra, dan tunadaksa. Nah, tunarungu, tunarungu ini berat karena dia tidak bisa mendengar gitu, tunanetra tidak bisa melihat, makanya dikatakan berat itu dia sulit untuk memahami pembelajaran karena keterbatasan ya di sini, ya, keterbatasan mereka dalam belajar gitu. Mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Bukannya so tahu, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari dan saya mengerti. Kalau misalkan salah, mohon dibenarkan. Sekian, saya hanya mengerjakan tugas psikologi pendidikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for listen.